siang siswa-siswa SMP Sartanika. Di siang hari ini materi akan dilanjutkan oleh ceramah pengenalan dan keselamatan berlalu lintas yang akan dibawakan oleh Bapak Agung Antawijaya dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Jadi materi yang akan disampaikan mohon disimak dengan baik, dan nanti di akhir materi apabila ada pertanyaan boleh kalian langsung tulis di kolom komentar, ya. Kepada Bapak Agung Antawijaya, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Bapak Guru dan Guru sekalian di SMP Sartanika, serta adik-adik yang tercinta yang berada di rumah pada saat hari ini akan mengikuti masa pengenalan di rumah sekolah. Semoga pada siang hari ini kita diberikan kekuatan keselamatan oleh Beliau yang Maha Kuasa, dan atas perkenan beliau juga saya di sini saya bisa mendampingi adik-adik sekalian yang ada di rumah. Baik, sebelum saya lanjutkan, tak lupa saya selaku wakil dalam mengizinkan saya mengaturkan pengasih rumah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Dan juga tak lupa saya memperkenalkan diri. Nama saya Antawijaya dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar, bidang pengendalian operasional dan seksi di bidang keselamatan. Karena kami atau saya ditugaskan dari kantor dari Dinas Perhubungan untuk memberikan sedikit materi tentang apa yang disebut dengan keselamatan berlalu lintas dan kaitannya keselamatan berlalu lintas dengan COVID-19. Namun sebelumnya perlu kita ketahui dasar daripada undang-undang atau hukum yang diperlukan dalam keselamatan berlalu lintas adalah seperti yang dilihat tadi, yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang kewakilan keselamatan. Selanjutnya ada juga Permen Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2015 tentang marka dan lampu. Adik-adik sekalian yang berada di rumah pada saat ini mengikuti kegiatan ini dan sudah mungkin menggunakan gadget, tadi bisa dibuka di Google kaitan dengan undang-undang tersebut, yang mana keselamatan adalah merupakan kebutuhan, bukan kebetulan. Maka dari itu semua ingin selamat, baik selamat di jalan, selamat di rumah, dan selamat di mana pun berada. Dari segi keselamatan transportasi sudah barang tentu katanya kita mengendarai atau menumpang kendaraan dari roda 2, roda 4 ini perlu kita selamat. Dengan adanya COVID sekarang, yang ada COVID, apa saja yang mesti kita lakukan? Baik, saya lanjutkan. Baik. Kemudian apa itu lalu lintas? Belum kita panjang. Mungkin saya hanya dapat durasi singkat, ini kurang lebih sekitar 45 menit. Mudah-mudahan nanti kalau memang adik-adik perlu pertanyaan, silakan. Kami akan berikan sesi waktu bertanya kurang lebih 10 menit. Dan selanjutnya pada akhir sesi sekilas akan kami putarkan tips pengendaraan dengan baik tentang lalu lintas. Demikian juga halnya kami atau saya akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik yang mana nanti jawabannya bila bisa dicek ke guru kalian. Ya, pada saat mungkin pertemuan atau acara ada hal-hal yang bisa dipertemukan, nanti di situ diberikan jawaban kalian. Nah, guru-guru kalian mungkin akan memberikan reward atau hal-hal yang lain yang dapat memberikan semangat buat adik-adik untuk melanjutkan pelajaran ini. Namun jangan pernah berkecil hati, walaupun di masa pandemi ini adik-adik tetap melakukan kegiatan walaupun dari rumah. Dan juga harapan kita adik-adik tetap menjaga kesehatan diri adik-adik, imun adik-adik, pola makan yang benar. Nah, selanjutnya saya lanjutkan apa itu lalu lintas. Lalu lintas adalah gerak hewan,
gerak manusia, kendaraan atau hewan yang ada di permukaan jalan. Kalau yang disebut dengan gerak artinya melangkah, ya, baik itu berjalan ataupun laju di atas jalan. Kendaraan yang mana? Ada kendaraan yang bermotor dan tidak bermotor. Roda 2 yang bermotor, roda 4 bus dan truk, itu yang kategori kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan yang tidak bermotor, sepeda, gerobak, delman, sepeda panjang, itu yang disebut dengan kendaraan tidak bermotor. Lalu lintas itu sendiri apa saja yang ada di lalu lintas? Bisa saya sampaikan tadi, ada marka dan ada rambu. Marka adalah suatu lambang atau tanda yang ada di permukaan jalan yang berupa garis baik melintang, melengkung, bujur sangkar dan lurus, itu disebut dengan marka. Sedangkan rambu adalah lambang atau tanda yang ada di permukaan jalan dan berbentuk berdiri, ya, itu rambu. Ada rambu, ada 4 jenis rambu yang kita miliki. Pertama, rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Warna dari masing-masing rambu sudah dibedakan sendiri. Ada rambu peringatan dengan warna kuning, rambu larangan warna merah, lampu perintah dengan warna biru, demikian juga rambu petunjuk dengan warna biru atau hijau. Itu yang disebut dengan rambu. Sedangkan bentuk dari rambu ada yang belakang cepat, ada bundar. Perlu dilihat kalau sudah ketemu misalnya dari belakang rambu yang berbentuk piringan atau bundar, harap perhatian karena itu akan bisa berupa rambu larangan atau rambu perintah. Kalau dia sudah bundar. Kalau dia sudah sekipat ketupat, dia akan menunjukkan rambu peringatan dan rambu perintah. Itu sudah bisa dilihat. Kalau sudah belakang cepat, ya, dari belakang kita bisa lihat. Maka dari itu ini ada contoh rambu peringatan. Diperingatkan ketika ada belokan menuju ke kiri, belok kanan, itu harus hati-hati. Tikungan tajam, belokan yang tajam, perlu hati-hati, ya. Ada penyempitan, ada jalan turunan dan sebagainya. Itu disebut dengan peringatan dengan warna yang kuning. Kemudian saya lanjutkan, ini mohon maaf ada kesalahan sedikit, bukan rambu peringatan, yang dimaksud adalah rambu petunjuk. Ini rambu larangan yang saya maksud tadi adalah berwarna merah, dasarnya merah, sedangkan di dalamnya putih. Umumnya rambu larangan tersebut diisi garis centang seperti apa yang adik-adik lihat sekarang. Mungkin ada tanda S yang dicentang merah, tanda parkir dicentang merah, dan 80 km tidak dicentang, tapi dasarnya merah. Kembali saya sampaikan kepada adik-adik, apa itu parkir dan apa itu berhenti. Kalau S artinya berhenti. Jadi begini, berhenti adalah di mana suatu kendaraan menempati suatu ruangan dengan tidak ditinggalkan waktu yang cukup lama. Itu disebut dengan berhenti dan dinyalakan dan ditandai dengan sen atau tanda, baik itu sen ganda. Sen itu yang disebut dengan mungkin adik belum paham, rating, ya, kalau orang-orang bilang rating, itu harus dinyalakan kalau berhenti. Sedangkan parkir adalah di mana suatu kendaraan menempati suatu ruangan yang ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama dan kendaraan dimatikan, ya, kendaraan dimatikan. Ingat, itu perbedaan antara parkir dan berhenti. Nanti adik-adik bertanya, boleh nggak orang parkir di daerah berhenti? Jawabannya tidak, karena parkir waktu yang lama, sedangkan berhenti waktu yang tidak cukup lama. Maka dari kalau orang berhenti di larangan parkir boleh, orang berhenti karena dia sebentar. Kalau dia berhenti, orang parkir di larangan berhenti tidak boleh. Parkir kalau lama nggak boleh.
Nah itu perbedaannya ya. Adik-adik kalau diingat dan dicatat, karena nanti ada terus yang mungkin saya berikan yang bisa dijawab buat untuk adik-adik. Selanjutnya, ini Rabu perintah. Memerintahkan kepada semua pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang ada di jalan agar mematuhi perintah yang telah diberikan oleh Rabu. Kalau dia belok kiri di bundaran misalnya, dia harus mengikuti arah belok kiri, melingkar, kemudian bertujuh ke kiri dan ke kanan, serta ada yang diberikan 2 arah, baik kiri dan kanan. Demikian juga ada 60 km per jam. Artinya batas kecepatan maksimum tertinggi adalah 60 km per jam. Tidak boleh lebih dari itu. Maka dari itu, ingat, kalau Rabu perintah, ini sudah diperintahkannya. Ini yang saya bilang tadi, ada lampu yang sudah latar belakangnya dasarnya warna biru dan dia berbentuk piringan. Kalau dari belakang udah melihat menggundar ini, hati-hati, warna merah, larangan atau perintah. Selanjutnya, nah, bagaimana kaitannya dengan protokol kesehatan? Bapak sudah sampaikan di awal, selamat di rumah, selamat di jalan, dan selamat pada diri kita. Pada situasi COVID ini 19, misalnya adik-adik mengendarai kendaraan umum di baik itu angkutan massal yang berupa bus, mungkin ada di sini dilewati bus sekolah, ya, ada DMB, transport trans metro Dewana. Nah itu ingatkan mereka, Pak atau pramudinya atau ibu kan, apa sudah ada hand sanitizer? Ini protokol 3M-nya. Saya tambahkan menjadi 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan di air yang bersih, air mengalir dengan sabun kurang lebih 20 detik. Kemudian mengatur jarak. Yang ketiga, yang keempat, mengurangi mobilitas, serta yang kelima, menghindari kerumunan. Ya. Kalau kita sudah mengikuti protokol-protokol ini, saya mudah-mudahan tidak virus ini tidak berjangkit pada akhir. Dan juga ingatkan pola makan adik-adik. Ya, kalau sudah pola makan yang benar, kesehatan terjaga, ya virus akan menjauh dari kita. Nah itu di angkutan umum. Bagaimana pada hal-hal lain? Tidak jauh berbeda. Ingat adik-adik, keselamatan kita bukan untuk kita, orang lain. Sampaikan kepada mereka, Pak, Ibu, maskernya tolong dipakai. Pak, Ibu, tolong dicuci tangan. Kalau udah anak-anak memberitahu orang tua sangat malu sekali. Tapi kalau kita sama-sama tua, kadang-kadang bisa berantem. Bukan tambah malu dia, tambah bertengkar. Bahasanya bisa, lu sombong banget sih. Gua aja gak kenapa, gak pakai masker. Nah, kadang-kadang begitu. Kalau orang tua sama orang tua, tapi kalau udah anak-anak yang memberitahu orang tua itu sangat malu. Maka dari itu, wajib adik-adik, bukan kita saja yang menghimbau, adik-adik juga menghimbau yang mereka lebih tua, sehingga lebih tua mereka lebih sadar. Penyakit tidak pernah ada yang tahu, karena itu tidak kelihatan. Tetapi kalau musuh yang kita anggap musuh nyata, bisa kita lihat, kita bisa lakukan antisipasi. Nah itu kalau di angkutan umum. Nah sedangkan 9 protokol kesehatan yang perlu adik-adik camkan kembali lagi. Pertama, benar tentu masker tidak boleh lepas, ya, ketika bermain di mana-mana. Kemudian yang kedua, ketika mengendari baik roda 2, roda 4 atau penumpang, adik-adik juga jelas belum boleh mengendarai ya, karena usia adik-adik secara undang-undang belum mencukupi. Di mana usia minimal untuk memperoleh bisa mengendarai kendaraan baik roda 2, roda 4 adalah usia 17 tahun. Kenapa usia 17 tahun? Karena pada saat itulah stabil pemikiran dan stabilisasi adik-adik sudah mulai artinya merata, tidak berubah, tidak labil. Di sana diberikan surat izin mengemudi, maka dari itu diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Nah yang ketiga, yang kedua tadi kita menggunakan hand sanitizer, ya, tidak diusap di pegangan pintu, baik di setir
dan di tempat duduk kita semprotkan. Pergunakan, ingat bawa hand sanitizer, tidak salahnya. Masker jangan sampai lepas, sekalipun kalian berbicara dengan siapapun, bukan tidak sopan. Kalau dulu memang kita belum ada COVID, mempergunakan tutup mulut atau mulut dikira dikatakan tidak sopan. Tapi sekarang justru kalian membuka yang berdampak pada penyakit kalian. Kita tidak pernah tahu terpaparnya COVID, begitu Anda kalian lepas ini masker Anda, terpapar bukan Anda sendiri, bukan adik-adik sendiri, keluarga yang menjadi jaminannya. Maskermu adalah maskerku, maskerku adalah maskerku. Itu, dan ingat pesan ibu, ya. Selanjutnya yang ketiga di Oke. Jadi adik-adik, sebelum saya akhiri, karena ini sudah diingatkan oleh tim, jadi adik-adik, terima kasih Pak untuk mengingatkan. Nah itu tadi kita sudah kaitkan antara keselamatan lalu lintas dan keselamatan diri di masa pandemi ini. Jadi seperti yang saya janjikan, saya akan putarkan sedikit masalah tip atau tentang video keselamatan, dan juga apabila nanti ada pertanyaan, silakan kalian bertanya, dan juga nanti akan saya berikan pertanyaan buat adik-adik, sekali lagi akan dijawab melalui chat kepada guru kalian. Akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu tadi menyampaikan materi hal yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya sadar karena selaku manusia tidak sempurna, hanya beliau yang maha kuasa yang sempurna. Maka dari itu sekali lagi saya mohon maaf. Akhirnya saya aturkan permohonan santi. Om santi 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 om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat melanjutkan kegiatan adik-adik sekalian. Ini jadi saya akan saya putarkan videonya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Bapak Dinas Perhubungan. Silakan, sekarang akan ditayangkan sebuah video. Jadi Ibu mohon disimak dengan baik videonya. Nah, jadi pemaparan tadi sangat bagus ya Natia, terutama bagi kalian yang masih sering melanggar aturan lalu lintas ya. Nah, ini videonya. Pelajarilah ketiga tips berikut sebelum memutuskan untuk menyalip. Setiap hari, ratusan bahkan ribuan orang menjadi korban kecelakaan sepeda motor di jalan raya. Akibatnya, bisa terjadi cedera ringan, cacat permanen, masuk penjara, atau bahkan kematian. Bayangkan jika itu terjadi, bagaimana dengan keluarga kita? Salah satu penyebab utama kecelakaan di jalan raya ternyata adalah menyalip. Umumnya, orang menyalip dengan alasan terburu-buru, ingin segera sampai di tempat tujuan tanpa mempertimbangkan resikonya, dan tidak mengetahui teknik menyalip dengan benar serta aman. Bayangkan saja jika lalai menyalip, kerugian yang ditanggung bisa menyebabkan penderitaan seumur hidup. Tahukah Anda, dengan tidak menyalip mengurangi 70% resiko terjadinya kecelakaan di jalan raya. Untuk itu, pikirkan kembali. Setiap ada peluang untuk menyalip, selalu ingat, apakah benar-benar pas, benar-benar perlu, benar-benar aman, benar-benar sesuai peraturan. Jangan pernah ambil tindakan menyalip bila salah satu jawabannya adalah tidak. Hindari menyalip pada kondisi-kondisi berikut. Saat ragu-ragu, di tikungan, di jalan yang menanjak, di jalan raya dengan marka jalan tidak terputus atau dengan garis double, di area penyeberangan jalan atau di depan sekolah, di jembatan sempit. Semua kondisi di atas sangat tidak aman. Selain tidak sesuai peraturan, menyalip pada kondisi-kondisi ini sangat rawan untuk celaka. Jadi, jangan pernah melakukannya. Ingat harus selalu pas, perlu, aman,
sesuai peraturan. Hindari menyalip bila kondisi tidak memenuhi syarat. Berkendaralah dengan aman dan benar, agar dapat pulang ke rumah dengan selamat setiap hari. Tanggung jawab kalian, bukan pihak sekolah, jadinya gitu Pak. Ya, jadi pertanyaannya, apakah ada aturan atau sanksi yang jelas mengenai pelanggaran siswa yang belum memiliki SIM? Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Terima kasih Ibu Moderator, ini ada pertanyaan bagus. Yang pertama perlu saya ingatkan bahwa dalam undang-undang sudah jelas sebelum usia 17 dilarang mengendarai sepeda motor. Sampaikan sama orang tua mana lebih berharga, nyawa atau sepeda motor. Itu pertanyaannya. Ya, sama orang tua sampaikan itu. Kalau orang tua alasannya tidak bisa mengantar, kenapa dia tidak menyewakan tukang antar? Beli sepeda motor dia berani mahal-mahal, nyewa pengantarnya hanya mungkin 100 sampai 200 ribu tiap bulan dia tidak berani. Artinya dia lebih ingin mengorbankan anaknya daripada mengeluarkan uang lebih. Ya, sampaikan sama itu, sanksinya jelas, ada sanksi berupa denda ataupun sanksi kurungan. Dari Ibu silakan. Jadi bisa kena sanksi denda dan sanksi kurungan ya Bapak ya. Nah, pertanyaan yang kedua, ini setelah saya lihat juga beberapa pertanyaan dari siswa. Nah, apa saja sih Pak hukuman kalau misalnya kita melanggar rambu-rambu lalu lintas? Hukumannya apa sih Pak? Mungkin ada yang pernah melanggar, mungkin dia sudah jelas-jelas ada tulisan P dicoret, tapi dia tetap memaksakan diri untuk parkir mungkin di sana, tapi mungkin belum ada yang menegur mungkin. Jadi ada siswa yang bertanya seperti itu. Bisa dijawab Bapak? Terima kasih adik-adik yang menjawab. Sudah jelas kalau yang melanggar ada sanksi ya. Baik itu sanksi berupa denda ataupun sanksi kurungan. Di Undang-Undang 22 tahun 2009 kalau tidak salah sudah pasal di atas 200. Sudah jelas itu dinyatakan melanggar rambu atau melanggar parkir akan dikenakan sanksi berupa denda ataupun kurungan. Ya. Ya, jadi demikian sesi tanya jawab kita dengan Dinas Perhubungan. Jadi sebelum Ibu menutup ceramah hari ini, ada beberapa hal yang dapat Ibu simpulkan. Tunggu sebentar. Ada lagi pertanyaan ya? Oh ya. Di sini ada juga beberapa teman dan siswa yang menanyakan tentang bagaimana tips-tips untuk berkendara atau berlalu lintas yang aman bagi kami, Bapak. Terima kasih Bu. Tipsnya sebenarnya apa? Gampang-gampang susah. Pertama yang perlu kita tekankan adalah dua. Ya, kelengkapan administrasi dan kelengkapan teknis dalam mengendarai. Administrasi itu surat-surat, siapkan surat-surat baik SIM, KTP, STNK pada kendaraan. Nah itu syarat administrasi, itu dua. Yang kedua syarat teknis. Sudahkah kendaraan Anda lengkap, baik itu diperiksa rem, lampu, spion, bahan kompresda, itu perlu dihalus ya, itu yang perlu kita lihat secara teknis. Kalau itu sudah dirasa, makanya lagi-lagi setiap pagi mengecek kendaraan, jangan langsung biasanya begini, mohon maaf ini umum yang kita lihat. Wanita begitu pagi-pagi nyalakan motor langsung bus, nggak pernah memanaskan kendaraan. Ini sangat fatal apabila nanti panas kendaraan dia berakibat pada torsinya. Pistonnya ini mengandalkan pecah pada ini. Ya. Yang kedua, ini kalau
Saya sering melakukan survei bahkan mendata. Sen kanan dia ke kiri wanita itu. Ya, kebanyakan ini hasil survei ini. Sen kanan, makanya di belakang yang cowok marah sama cewek, nah enak, ya kan? Tapi kalau yang cewek marah yang sama yang cowok sudah pasti. Sudah tahu saya belok kiri dengan kanan, kenapa bapak lihat ke kanan? Benar ya? Sen kanan nanti lihat kiri gini kanannya. Nah, maka dari itu ini kalau sekian detik itu tangan jangan pernah lepas dari baik itu tanda sen, tanda lampu, ingatkan gitu. Saya dari Gianyar ke sini berapa kali saya menemukan sampai saat ini Pak. Saya udah klakson dari belakang titik, nanti dengar Pak. Dikira mungkin taman kiri ke belakang. Ada apa bertanya? Ya baru saya dengar. Oh iya Pak, terima kasih. Titik gitu ya. Baru dia Pak. Nah maka dari itu yang utama ya. Jangan sampai lupa lampu lain lagi. Ini. Nanti jangan ada pertanyaan mana lebih prioritas lampu lain atau soal lampu sen. Wah, dia nabrak dari belakang dia susah kok, ibunya memberi mendadak. Tidak ada jawaban kata-kata yang mendadak. Tetap salah yang menabrak dari belakang. Apapun itu bentuknya, ya. Kalau dia sudah nabrak dari belakang, tidak ada alasan dia bilang saya benar, saya ditabrak. Tidak ada. Kalau petugas sendiri objektif ini, jangan melihat oh saudara saya, nilai cerita ya. Kalau sudah objektif tidak boleh. Sanksi dalam undang-undang itu jelas. Makanya begitu sen hati-hati sekali dia pasang sen. Nah kalau dia lampunya nggak benar seperti ini. Ya, itu kira-kira. Yang kedua ingat helm. Helmnya ini helm klik yang bunyi klik SNI standar nasional. Dan lengkapi juga dengan jaket, tidak perlu sarung tangan. Nah, kalau memang nggak ada ya yang utama ada helm. Karena apa? Helm standar internasional mengatakan tidak ada menjual kepala palsu. Itu intinya. Ya kan, tidak ada menjual kepala palsu, tapi kaki palsu, tangan palsu ada. Fatalitas pada kepala dia menyebabkan. Jadi pada saat insiden fatalitasnya seperti itu. Ya. Itu aja 3 tips yang perlu diingat. Nggak kemana-mana kita aman. Ya, gitu. Aman berkendara, aman pada orang lain. Jangan emosi. Jalan ini tidak ada emosi di jalan dan merasa benar tidak ada. Penyelesaian pada keputusan hanya ada pada pengadilan. Ingat tidak ada yang mengatakan dia benar, saya salah, tidak ada. Pengadilan keputusannya. Kalau mau dilanjutkan sanksinya, ya, ini kira-kira ada lagi. Oke, baik, terima kasih. Jawabannya sangat memuaskan sekali Bapak, sesuai dengan realita kenyataan ya. Jadi terima kasih atas ilmu serta informasi yang sangat bermanfaat sekali yang disampaikan oleh Bapak dari Dinas Perhubungan. Jadi Ibu menyampaikan kalimat yang Ibu suka dari Bapaknya, yaitu 1, keselamatan itu adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah kebetulan, ya. Jadi keselamatan adalah sebuah kebutuhan, bukan merupakan keselamatan. Jadi tetap patuhi peraturan berlalu lintas, ya. Baik, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.